Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil din wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas kandungan faedah yang terdapat pada hadis ke-50, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tentang apa yang beliau ceritakan di majlisnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana sebagaimana kita bacakan ada seorang yang hadir di majlis tersebut kemudian berkata-kata yang tidak baik kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana dia berkata kepada Umar, fa wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkum fina bil adli. Dia panggil Umar bin Khattab radhiyallahu taala dengan panggilan yang tidak sopan. Ya, kemudian dia berkata bahwa engkau tidak memberikan kepada kami pemberian yang cukup dan engkau tidak juga berlaku adil kepada kami. Maka di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu marah, ya, dengan sikap yang tidak baik dari Uyainah bin Hisn al-Fizari ini kepada beliau. Bahkan disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas ini hatta hamma ayyuqi abihi. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala hampir saja memukulnya. Namun keponakannya Al-Hur bin Qais, ya, berkata, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala sudah marah dan beliau hendak memukul Uyainah bin Hisn, ya, karena sikapnya yang tidak baik. Jadi kadangkala seorang pemimpin atau seorang guru boleh, ya, melakukan suatu tindakan untuk menyadarkan, ya, karena seseorang itu kadangkala tidak lurus kecuali dengan sedikit hukuman, ya. Seorang itu tidak bisa baik kecuali dengan sedikit hukuman, dengan sedikit sikap tegas, ya, dengan sedikit sikap tegas baru dia kemudian bisa baik dan lurus. Maka ini hendak dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Apalagi posisi beliau adalah Amirul Mukminin, ya, karenanya tatkala ada seorang yang mencoba untuk bertanya-tanya tentang perkara-perkara mutasyabihat di dalam Al-Qur'an, ya, yang bisa menyebabkan
rancunya pemahaman kaum muslimin terhadap Al-Quran, maka tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala mendengarnya, maka Umar memanggilnya. Ya, Umar radhiyallahu taala memanggilnya. Maka tatkala orang ini sampai, Umar sudah menyiapkan pelepah kurma. Umar sudah menyiapkan pelepah kurma. Maka tatkala orang ini datang, orang yang bertanya tentang mutasyabihat di dalam Al-Quran, yang tujuannya adalah untuk membuat keimanan manusia menjadi rancu terhadapnya. Maka tatkala orang ini datang, maka Umar langsung keluarkan pelepah kurma tadi dan memukuli orang ini sampai berdarah. Ya, dalam sebagian riwayat sampai kepalanya mengeluarkan darah. Maka kemudian mengatakan, cukup ya Amirul Mukminin, karena sesungguhnya syubhat, pemikiran yang tidak baik dari kepalaku juga sudah keluar. Akhirnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini biasa ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala hendak memberi pelajaran kepadanya karena sikapnya tidak baik. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, tatkala kita ingin menasihati siapapun, maka kita diperintahkan memilih kata-kata yang baik. Ini jika seandainya yang kita nasihati benar-benar melakukan kesalahan, ya, benar-benar melakukan kesalahan sekalipun kita menasihatinya dengan lemah lembut. Pilihlah kata-kata yang baik. Ya, kita sebutkan kemarin bagaimana Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihima wa ala nabiyina afdhalus salah wa azkas salam. Nabi berpesan kepada keduanya tatkala Allah perintahkan mereka berdua untuk mendakwahi Firaun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua temui Firaun, ya, dakwahi dia karena sungguh Firaun telah melampaui batas. Melanggar aturan Allah. Ya, faqula lahu qawlan layyinan, ucapkanlah kepada keduanya dalam dakwah kalian, dalam nasihat kalian berdua, perkataan layyinan, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang santun. Sampaikan kepadanya, moga kiranya ia ingat, ia kembali dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada orang yang seperti Firaun saja, ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Maka kemarin kita nukilkan suatu cerita tatkala ada seorang lelaki berkata kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, salah satu di antara khalifah di Daulah Al-Abbasiyah. Ya, orang ini hendak menasihatinya dengan keras. Dia mengatakan, aku akan menasihati engkau dan mohon maaf mungkin nasihatku ini dengan ucapan yang kasar. Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, sungguh demi Allah aku tidak akan mendengar nasihatmu sama sekali. Ya mohon maaf, aku tidak akan dengar nasihatmu. Kenapa? Ya karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun, dan Nabi Musa dan Nabi Harun itu jauh lebih baik darimu kepada Fir'aun, dan Fir'aun itu lebih jahat daripada aku. Akan tapi Allah pesankan kepada keduanya agar dalam menasihati, dalam berdakwah, pilihlah kata-kata yang baik. Jadi orang ini yang tadinya ingin memberi nasihat, akhirnya dia yang diberi nasihat. Ya, awalnya dia ingin menasihati khalifah, akhirnya dia yang menerima nasihat. Ya, senjata makan tuan bahasa kita. Ini kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi kadang-kala seorang itu bisa lurus dengan sedikit sikap agak kasar sedikit. Ya, dengan hukuman. Makanya dalam Islam sebenarnya hukuman itu tidak dihilangkan. Ya, sampai dalam syariat saja apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anakmu mengerjakan salat kalau umurnya sudah mencapai 7 tahun, dan kalau sudah 10 tahun pukul kalau ia tidak salat. Jadi kadang-kala orang itu dalam dunia pendidikan memang harus dihukum supaya dia menjadi lurus. Ya, kalau dikatakan bahwa bukankah tidak boleh ada paksaan, artinya orang beragama itu ya sesuai dengan keinginannya sehingga agamanya kuat, benar. Tapi kadang-kala orang itu dipaksa dulu baru muncul fitrahnya. Ya, dipaksa dulu baru muncul apa? Fitrahnya. Ya, kalau dibiarkan akhirnya dia terbiasa menjadi orang yang tidak baik. Maka di sini Umar sebenarnya ingin memberi pelajaran kepada Uyainah bin Hisn dengan sikapnya yang tidak baik. Ya, Umar ingin memberikan pelajaran kepadanya. Umar ingin memukulnya. Akan tapi keponakan Uyainah bin Hisn menasihati Umar bin Khattab, mengingatkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada memukulnya. Ya, di mana beliau membaca apa yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil 'afwa
wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin. Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya dia ini termasuk orang-orang yang bodoh. Ya, berpalinglah dari dia, artinya enggak usah diopeni. Ini orang bodoh. Ya, ini juga sikap yang benar. Karena tatkala kita mengomentari dan ikut berkomentar atau mengomentari perkataan orang-orang bodoh, berarti kita juga termasuk apa? Bodoh seperti mereka. Ya, ibarat kata pepatah, tatkala mendengar celaan yang muncul dari orang-orang yang tidak paham, dia mengatakan lastu adimal jawab walakin ya'bal asadu an tujibal kilab. Ya, sebenarnya aku bukan tidak bisa menjawab, akan tetapi seekor singa tidak akan meladeni gonggongan seekor anjing. Ini pepatah yang bagus sebenarnya untuk diterapkan. Artinya kalau seandainya ada orang yang mencela dan sebagainya, kita jangan ikut apa? Mencela. Doakan. Ya, doakan kebaikan untuk mereka agar kiranya Allah SWT memberi hidayah dan petunjuk kepada mereka. Khudil afwa, ya, jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil 'urf, dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang urf, ma'ruf, ya, diterjemahkan ma'ruf. Ya, ma'ruf itu dalam bahasa Arab artinya yang diketahui. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa adat istiadat manusia itu bisa diamalkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat ini tidak mengapa untuk diamalkan dan diikuti selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, makanya banyak ya pembahasan tentang al-adatu muhakkamatun ma lam tukhalif syar'an. Adat istiadat manusia dijadikan sebagai sandaran dan patokan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya sangat banyak. Dalam berpakaian misalnya, dalam bermuamalah misalnya, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka itu tidak diharamkan oleh Allah SWT, tidak diharamkan oleh syariat. Contoh dalam berpakaian misalnya, selama pakaian tersebut tidak bertentangan dengan syariat, terserah aku mau pakai pakaian apa, nggak ada masalah. Selama tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Kalau sudah bertentangan dengan syariat, ini bermasalah. Ya, jadi antum mau pakai jubah, nggak ada masalah. Mau pakai koko, nggak ada masalah. Mau sarungan, antum nggak ada masalah. Mau pakai topi warna putih, topi sebagaimana saya pakai, nggak ada masalah. Wah, itu tasyabuh, Ustaz. Yang nggak tasyabuh yang putih. Dari mana antum dalilnya? Ini adat. Ya, karena Nabi SAW tatkala beliau diutus oleh Allah SWT menjadi seorang nabi, beliau pakai baju sebagaimana baju yang dipakai oleh siapa? Abu Jahal, kan? Nabi memakai pakaian sebagaimana pakaian yang dipakai oleh Abu Jahal. Ya, jadi adat biasa. Selama adat tadi tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Ya, lalu Ustaz, kalau gitu kita bolehlah seorang akhwat, seorang perempuan itu pakai pakaian adat yang terlihat auratnya. Nah, sudah bertentangan dengan apa? Syariat. Berarti tidak bisa dipakai. Tapi selama tidak bertentangan dengan syariat tidak masalah. Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat tidak ada masalah. Ini ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Ya. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, yang dikenal oleh orang selama tidak bertentangan dengan syariat, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya dia ini adalah termasuk orang bodoh, ya Amirul Mukminin. Maka Umar tidak melampaui ayat ini tatkala dibacakan. Wa kana waqafan 'inda kitabillah. Beliau ini termasuk orang yang berhenti tatkala diingatkan tentang Al-Qur'an. Karena memang ini adab. Ya, seorang itu kalau disampaikan kepadanya Quran, dia tidak boleh berkomentar apapun. Dia terima. Ya, karenanya Allah SWT ingatkan dalam surat Al-Hujurat di awal ayat, Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi kalau seandainya Al-Quran sudah disampaikan, maka kita terima. Fa'ala ra'si wal ain, kita terima. Angkat tangan, angkat kepala kita tundukkan kepala kita di hadapan Al-Quran. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan banyak contohnya ya dalam sejarah bagaimana beliau diingatkan oleh seorang wanita
Tatkala beliau memutuskan satu, kemudian diingatkan seorang wanita dengan Al-Quran, maka akhirnya Umar bin Khattab tidak berkata apapun, dia terima Al-Quran. Ya, karena memang ini adalah firman Allah yang wajib untuk kita taati dan kita hormati. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Lihat bagaimana kesabaran Umar. Ya, tatkala beliau bisa menahan amarah beliau. Ya, tatkala diingatkan ayat Al-Quran oleh Al-Hur bin Qais. Ya, ini sama seperti yang dikatakan oleh Nabi, orang yang kuat itu bukan orang yang mengalahkan orang dalam pergulatan, akan tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan diri tatkala dia marah, padahal dia mampu melampiaskan amarahnya, dia mampu menahan diri. Ini orang yang kuat. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan masuk hadis ke-51. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkiruna." Sesungguhnya setelahku nanti, artinya setelah beliau meninggal. Ya, setelah beliau meninggal akan banyak terjadi atharah. Atharah, Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan al-infiradu bisyai'i amman lahu fihi haqq. Al-infiradu bisyai'i amman lahu fihi haqq. yakni mengambil sesuatu hanya untuk pribadinya dan mengesampingkan orang-orang yang memiliki hak terhadap sesuatu yang diambil tadi. Ini athar. Artinya Nabi SAW ingin menceritakan para pemimpin yang akan muncul setelah beliau nanti, di mana banyak para pemimpin tersebut memiliki sifat ini, atharah, artinya menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang hanya untuk pribadinya, ya, hanya untuk apa? Pribadinya, dan tidak memperhatikan masyarakat, tidak memperhatikan masyarakatnya. Dia hanya sibuk dengan kepentingan pribadi dan tidak memperhatikan masyarakatnya. Ya, ini akan terjadi. Satakunu ba'di athara. Ya, satakunu ba'di athara. Wa umurun tunkirunaha. Dan kalian akan melihat perkara-perkara yang akan kalian ingkari. Artinya perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang akan banyak terjadi. Ya, para pemimpin yang sibuk mementingkan kepentingan pribadi mereka dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Dan juga kalian akan lihat perkara-perkara yang akan kalian ingkari bertentangan dengan syariat. Ini disampaikan oleh Nabi SAW. Ini suatu hal yang dahsyat disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Kemudian apa tanggapan para sahabat? Apa pertanyaan para sahabat? Ya, sehingga ada suatu perkiraan. Gitu. Jika seandainya Nabi SAW bersabda di hadapan kita dengan sabda ini, kira-kira apa yang kita ucapkan di hadapan Nabi? Apa pertanyaan yang kita akan sampaikan kepada Nabi? Apakah mungkin kita akan bertanya dengan pertanyaan yang berkualitas sebagaimana pertanyaan para sahabat? Nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang mementingkan urusan pribadi mereka, tidak memberikan hak kalian. Dan akan terjadi perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka yang kalian pasti akan mengingkari, bertentangan dengan syariat. Kalau Nabi bersabda di hadapan kita saat ini, kira-kira apa yang akan kita tanyakan kepada beliau? Berarti urusan dunia kita ini akan dipersulit oleh mereka. Kita mengatakan lalu, ya Rasul, gimana kami makan? Gimana pekerjaan kami? Paling kita berkata demikian. Atau kita bertanya, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Karena pertanyaan tidak berbobot, tidak berkualitas. Karena kita biasanya bertanya yang kadang-kala kalau tidak dijawab juga nggak apa-apa. Kan itu kadang-kala pertanyaan kita. Tidak berkualitas. Tapi coba lihat pertanyaan para sahabat Rasulullah SAW. Fama ta'muruna?
Kalau itu terjadi ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kami untuk melakukannya? Apa pesan engkau kepada kami? Kalau itu yang terjadi, sikap kami bagaimana? Ini luar biasa pertanyaan. Ini menunjukkan ya, para ulama katakan fikih pemahaman para sahabat yang sangat dalam. Mereka tahu apa yang harus mereka tanya. Ya, sedangkan kita kadang-kala tidak tahu apa yang harus kita tanya. Nggak tahu kita apa yang mau kita tanya. Kemudian tatkala kita bertanya, kadang-kala pertanyaan itu yang saya katakan tadi, kalaupun tidak dijawab, ya nggak ada masalah. Ya, ini khani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pertanyaannya misalnya seperti ini, kapan itu terjadi? Misalnya, ya mungkin dikatakan 5 tahun lagi misalnya. Ya pasti terjadi. Untuk apa ditanyakan kapan terjadi? Karena ini informasi pasti akan terjadi. Untuk apa lagi ditanya kapan terjadi? Karena Nabi sudah katakan ini akan terjadi, kata Nabi. Lalu untuk apa ditanyakan kapan terjadi? Jadi kualitas pertanyaan para sahabat yang sangat luar biasa. Ya, ini kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, ini pesan Nabi, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Tunaikan kewajiban kalian. Tunaikan kewajiban kalian. So, luar biasa ini jawaban Nabi SAW. Tatkala ada para pemimpin yang sibuk mementingkan kepentingan pribadi mereka dan tidak memperhatikan masyarakatnya, itu akan terjadi, kata Nabi. Para sahabat bertanya, apa yang kau pesankan kepada kami ya Rasulullah? Apa perintah engkau kepada kami tatkala kami nanti mengalami hal seperti itu? Maka Nabi SAW katakan, tunaikan kewajiban kalian. Tunaikan apa? Kewajiban kalian. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Adapun hak kalian yang tidak ditunaikan oleh mereka, minta kepada Allah. Ini luar biasa. Tunaikan hak kalian. Apa yang menjadi tanggung jawab kalian, lakukan. Artinya enggak usah ngurusi sesuatu yang bukan tanggung jawab kalian. Karena memang mayoritas kita ini selalu mengurusi sesuatu yang bukan urusannya. Ini terjadi masalah di sini. Ya, terjadi masalah di sini. Apa tanggung jawab kita sebagai seorang muslim yang diwajibkan oleh Allah, lakukan. Apa yang bukan tanggung jawab kita, enggak usah dipersoalkan. Itu dia yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim, tanggung jawab kita melakukan A, B sampai Z misalnya, lakukan. Yang bukan tanggung jawab kita enggak usah diurusi. Yang jadi masalah adalah mayoritas kita mengurusi perkara yang bukan urusannya. Ini jadi masalah. Ya. Coba lihat di warung-warung kopi kita. Apa yang dibahas? Yang dibahas isu tingkat nasional, bahkan kadang-kala isu tingkat internasional. Padahal kalau seandainya dikatakan kepadanya, jika seandainya engkau punya solusi dan dilakukan, kira-kira bermanfaat tidak? Ada nggak pengaruhnya? Nggak ada. Mungkin saya teringat dengan tasjil atau rekaman tatkala ada seorang guru menyoal tentang lemahnya kaum muslimin sehingga akhirnya orang-orang Yahudi itu merampas tanah kaum muslimin di Palestina. Dia berkata, ini negara ini seharusnya melakukan ini, negara ini seharusnya melakukan ini dan ini sikapnya seharusnya, kan gitu. Kemudian saya bertanya kepada beliau, profesimu apa? Saya guru SD. Ya sudah, kalau memang antum guru SD, antum fokus saja ngajar anak SD. Karena sesungguhnya masalah yang antum bahas ini butuh pemikiran dari semua negara Islam di dunia ini. Nggak akan selesai di kepala antum, nggak akan selesai. Semua pemimpin dunia telah memikirkannya sampai sekarang tidak selesai. Apakah antum memikirkannya kemudian selesai? Antum sudahlah fokus kepada tugas. Bukan kemudian kita katakan kita tidak memperhatikan keadaan kaum muslimin. Tatkala terjadi sesuatu bagi kaum muslimin, kita pikirkan, akan tapi yang bisa kita lakukan adalah mendoakan. Selesai. Adapun hari-hari kita berbicara tentang itu dan ini nggak ada gunanya. Karena apa? Ini tidak porsi kita. Ini katakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikan kewajiban kalian saja. Adapun hak kalian yang tidak diberikan oleh mereka kepada kalian, minta kepada siapa? Kepada Allah. Karena seorang muslim sadar bahwa kehidupan dunia ini tidak kekal. Kehidupan dunia ini tidak kekal. Ada kehidupan yang kekal abadi setelah kehidupan yang fana ini. Ini kehidupan akhirat.
Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Yang disabdakan oleh Nabi, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, tunaikan kewajiban kalian. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tatkala mensyarah hadis ini, beliau lebih menekankan kepada sesuatu yang ini merupakan salah satu di antara manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu tentang as-sam'u wat ta'ah li wulatil umur, mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya, coba lihat tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nubuatnya bahwa akan muncul pemimpin setelah beliau alaihi salatu wassalam, yasta'thiruna bi amwalil muslimin yasrifunaha kama sya'u wa yamna'una al muslimina haqqahum fiha. Akan ada para pemimpin-pemimpin yang mengutamakan harta kaum muslimin dan menggunakannya sesuai dengan keinginan mereka. Artinya untuk pribadi mereka, untuk semua yang mereka inginkan, akan tapi hak kaum muslimin tidak mereka tunaikan. Tidak memperhatikan hak kaum muslimin, ya. Padahal ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, seorang yang diamanahkan harta kaum muslimin kemudian tidak dia tunaikan, ini bahayanya luar biasa. Bahaya luar biasa. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala? Umar bin Khattab berkata, dan ini sering kita sampaikan, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, demi Allah kata Umar, jika seandainya ada seekor unta yang terprosok jatuh mungkin ke satu lembah gara-gara jalan tidak diratakan, maka Umar bertanggung jawab di hadapan Allah tentang itu. Itu kalau unta. Bagaimana kalau manusia? Ya, makanya seorang muslim tatkala dia menyadari, seorang hamba tatkala menyadari tanggung jawab yang sangat besar, tatkala dia diamanahkan memimpin kaum muslimin, maka dia mungkin akan berpikir panjang untuk menjadi seorang pemimpin. Karena tanggung jawabnya sangat apa? Sangat besar. Ya, coba lihat apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Jika ada jalan yang tidak diratakan, kemudian gara-gara jalan tidak diratakan, seekor unta terjatuh dan mati karenanya, tanggung jawabnya kepada khalifah, kepada pemimpin. Kenapa tidak engkau ratakan? Kenapa jalan tidak engkau perbaiki? Itu masih dalam jalan saja, belum yang lainnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala setelah beliau sudah mulai tua, ya sudah tua beliau dan merasa sudah hampir dikatakan tidak sanggup memikul amanah ini, beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya masyarakatku makin banyak, negeri yang aku pimpin ini semakin luas, umurku semakin tua, ya Allah, aku tidak mampu lagi. Maka dia minta, ya Allah, cabut nyawaku tapi di negeri Nabimu, di kota Madinah. Itu yang di doa Umar terakhir kali. Ya, setelah beliau melakukan haji, dia minta kepada Allah, karena sudah tak sanggup lagi. Daripada bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang berat nanti di akhirat, udah selesai. Akhirnya tidak berlalu 1 tahun setelah beliau berdoa, Allah kabulkan doa beliau, sehingga beliau tertikam di kota Madinah, ya, syahid di kota Madinah, ditikam oleh seorang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Maka tatkala beliau ditikam, kemudian beliau bertanya, siapa yang menikamku? Dikatakan Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang beragama Majusi, penyembah api. Dia mengatakan, alhamdulillah yang menjadikan kematianku di tangan bukan orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Di tangan orang kafir beliau meninggal, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seandainya memahami ini, maka tentunya berat ya, menjadi misalnya kita katakan menjadi presiden, menjadi gubernur, wali kota, itu berat. Karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabnya besar. Kalau tidak ditunaikan dengan baik dan benar, pertanggungjawabannya satu persatu akan ditanya. Ya, seandainya kita berhadapan dengan orang yang kita zolimi satu saja, itu kita bisa binasa karenanya. Bagaimana kalau satu kota Binjai ini berhadapan dengan kita? Gimana? Hancur kita, habis. Bagaimana kalau satu provinsi? Bagaimana kalau satu negara? Wah, luar biasa. Satu orang yang kita zolimi saja berhadapan dengan kita bisa masuk neraka karenanya. Apalagi 1000, 2000, 1 juta, 1 miliar, wah, nggak sanggup. Makanya Umar bin Abdul Aziz tatkala terpilih menjadi seorang khalifah, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2 tahun jadi khalifah kaum muslimin, mungkin bahasa kita sekarang raja
atau presiden 2 tahun kurus kering badannya. Ya, setelah selesai menguburkan khalifah yang baru meninggal, kemudian pulang, setelah pulang dia ingin rehat, ingin tidur. Datang anaknya bernama Abdul Malik. Ayah, ngapain? Istirahat bentar, capek ngebumikan pamanmu hari ini. Maka sang anak mengatakan, ayah, apakah ayah yakin akan bangkit lagi? Akan hidup lagi? Masih banyak kezaliman yang harus diselesaikan ayah. Langsung berdiri lagi, gak jadi istirahat. Ini anaknya, Masya Allah. Ya, diingatkan, ayah mau tidur. Masalah negara masih banyak harus diselesaikan. Ayah mau istirahat. Sanggup ayah istirahat? Apakah ayah yakin akan bangkit lagi setelah tidur ini? Akhirnya ayah bangun lagi, dia selesaikan masalah, baru kemudian istirahat. Maka ini Umar bin Abdul Aziz, sehingga dikatakan oleh seorang yang mengenal beliau tatkala beliau menjabat gubernur di Hijaz, karena beliau lama jadi gubernur. Orang tahu siapa Umar bin Abdul Aziz. Setelah 2 tahun setelah dia jabat khalifah, dia ingin melihat gimana Umar bin Abdul Aziz. Rupanya hampir aku tidak mengenalinya lagi. Kenapa? Karena kurus, penyakitan. Ya, udah jadi raja, malah jadi apa? Kurus. Karena memikirkan kaum muslimin, siang dan malam tidak tidur, memikirkan kaum muslimin. Ya, rumahnya tidak pernah tertutup 24 jam. Siapa ada masalah silahkan datang. Ini Umar bin Abdul Aziz. Dan ini contoh mereka, karena mereka tahu bahwa mengemban amanah itu sangat berat, ya, sangat berat. Maka Nabi SAW katakan, ini tugas mereka. Lalu kita masyarakat bagaimana? Maka Nabi pesankan, di satu sisi Nabi ingatkan para penguasa, ya, di satu sisi Nabi SAW ingatkan kita, ya, orang-orang yang disebut dengan masyarakat daripada penguasa ini. Jika saat ini kita melihat penguasa melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, ya, yang dikatakan oleh Nabi azarah, yaitu mengutamakan kepentingan mereka pribadi dan tidak memperhatikan hak kaum muslimin, ya, artinya melakukan kejahatan. Apa yang dipesankan oleh Nabi tatkala para sahabat bertanya, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tetap kalian harus tunaikan kewajiban kalian. Apa kewajiban kalian? Di sini Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menekankan as-sam'i wat ta'ah wa adamil itharati wa adamit tashwishi 'alaihim. Tetap kita mendengar dan taat, dan tidak boleh mengajak orang untuk melakukan pemberontakan, dan tidak boleh mengajak orang untuk membenci mereka. Tentunya selama mereka muslim. Ya, ini pesan Nabi SAW. Tunaikan hak kalian, selesai. Nabi SAW tidak katakan apa? Perangi, gulingkan. Ya, tidak. Nabi SAW perintahkan kita untuk menunaikan hak dan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Kita tunaikan. Ya, bal usbiru. Ya, seakan-akan Nabi SAW memesankan bersabar, tetap mendengar, tetap taat, dan jangan melakukan perlawanan kepada mereka. Adapun hak kalian yang tidak ditunaikan oleh mereka, tidak diberikan oleh mereka, maka minta hak itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan ini merupakan asas daripada ketentraman hidup di dalam satu negara, sekalipun pemimpinnya melakukan apa? Kezaliman. Makanya tidak boleh, ini termasuk manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh berkata buruk tentang pemimpin di mimbar-mimbar. Tidak boleh. Ya, doakan mereka. Ya, doakan mereka, semoga Allah SWT memberikan kepada mereka para pembisik, ya, bahasanya bitanah, atau orang-orang dekat mereka yang mengarahkan mereka kepada kebaikan. Ya, kepada kebaikan. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi SAW sekian abad yang lalu. Sudah dinubuatkan oleh Nabi SAW. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali berjuang memperbaiki generasi. Ya, selalu mendoakan semoga kiranya Allah SWT memperbaiki kita dan juga para pemimpin kita. Dan sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin yang zalim itu sebenarnya adalah hukuman yang Allah timpakan kepada siapa? Kepada kita. Ini hukuman karena kita jauh dari agama, akhirnya Allah pilih pemimpin yang zalim. Dan hukuman Allah itu tidak akan diakhiri oleh Allah, tidak akan dicabut oleh Allah dengan pedang, dengan melakukan pemberontakan, akan tapi dengan bertaubat kepada Allah SWT. Jadi keadaan kaum muslimin semakin parah, semakin sulit kehidupan manusia, itu semua disebabkan maksiat. Dan maksiat itu
pengaruh buruknya, akibat buruk yang ditimbulkan oleh maksiat itu akan diakhiri oleh Allah dengan apa? Dengan taubat kepadanya subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesulitan itu pasti Allah akan akhiri. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas di sini perintahnya bersabar tatkala kita menghadapi pemimpin yang zalim. Bersabar. Ya, walaupun mungkin jiwa sebahagian kita ini kalau dikatakan sabar, masa sabar saja Ustaz? Masa sabar saja? Itulah yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan pesan yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba bacalah sejarah, karena yang dinubuatkan oleh Nabi SAW ini tidaklah hanya terjadi pada satu masa, akan tapi ini berulang-ulang dari semenjak berakhirnya Khulafa ar-Rasyidin, ya, dan makin menjauhnya masa kaum muslimin dari masa kenabian, maka bermunculan pemimpin-pemimpin yang semakin hari semakin buruk dari sebelumnya. Ya, semakin hari semakin buruk dari sebelumnya. Sebagaimana dipesankan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Dan para ulama-ulama kita dahulu, para salaf kita, pendahulu kita juga mengalami hal yang mungkin mirip dengan apa yang kita alami. Artinya mereka menghadapi pemimpin-pemimpin yang sebagaimana dikatakan oleh Nabi athar. Ya, ini terjadi. Dan apa yang dilakukan oleh mereka, coba lihat. Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana? Imam Syafi'i bagaimana? Ya, menyikapi pemimpin-pemimpin yang melakukan apa? Kezaliman. Tetap sam'i wa ta'ah, tetap dengar dan taat, bersabar. Itu jauh lebih baik kata Imam Ahmad daripada melakukan pemberontakan. Maslahatnya adalah bersabar sampai orang yang zalim meninggal, sehingga akhirnya kaum muslimin merasa tentram dengan meninggalnya dia, atau kita yang meninggal sehingga kita terlepas dari kezaliman yang dia lakukan. Karena memang seorang muslim berkeyakinan bahwa hidup ini bukan abadi, artinya fana, akan berakhir. Ya, itu yang dipesankan Imam Ahmad rahimahullah tatkala ada sebahagian mengajukan pemberontakan kepada khalifah yang kala itu sudah memaksa kaum muslimin untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Tapi beliau katakan sabar. Sesungguhnya kesabaran kalian di atas kezaliman mereka jauh lebih baik daripada fitnah, kata beliau. Lebih baik daripada fitnah. Maka orang-orang mengatakan, bukankah ini sudah terjadi kerusakan, sudah terjadi fitnah? Kita sudah berada zaman kerusakan. Ya sekalian saja gitu kata mereka, lakukan pemberontakan. Dia mengatakan bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh kezaliman mereka adalah kerusakan hanya terbatas. Kerusakan terbatas. Artinya kerusakan itu hanya mungkin di pemimpin dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau sudah terjadi pemberontakan, maka kerusakannya akan melanda siapa saja. Ya, ini kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah, fikih yang sangat luar biasa. Karena kalau sudah terjadi perlawanan kepada penguasa, yang terjadi adalah kerusakan. Kerusakannya melanda semuanya, tidak menyisakan siapapun. Ya, ini dipesankan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW banyak dalam hadis ingatkan akan terjadi seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah tetap mendengar dan tetap taat. Sampai-sampai Nabi mengatakan pemimpin yang hatinya hati syaitan, tapi jasadnya jasad manusia. Sampai seperti itu gambaran Nabi. Dia manusia tapi hatinya iblis. Para sahabat mengatakan, kami berontak? Tidak, katanya. Tidak boleh. Karena kalau sudah terjadi perlawanan, yang terjadi adalah kerusakan yang melanda semua lapisan masyarakat. Ya, coba lihat Suriah. Pelajaran penting yang harus kita ambil. Ya. Pemimpinnya jelas dinyatakan kafir oleh para ulama, akan tapi para ulama tidak memerintahkan untuk berontak. Tatkala mereka berontak, apa yang terjadi? Habis semua. Habis sampai saat ini habis. Ya. Enggak ada. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan tidak ada dunia yang baik mereka bisa tegakkan dan tidak ada agama yang baik yang mereka bisa selamatkan. Hancur semuanya. Dunia hancur, agama juga hancur. Apa buktinya? Ekonomi hancur, kota-kota hancur. Kemudian agama, sholat Jumat pun tidak bisa. Sholat wajib pun tidak bisa. Kenapa? Di sana-sana peledakan dan sebagainya, pembunuhan dan sebagainya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar. Ya,
sabar sebagaimana dipesankan oleh Nabi, dan tetap mendoakan kebaikan sesama kita agar kiranya Allah memperbaiki kondisi dan keadaan semua kaum muslimin. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.